Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, melihat situasinya buruk, mata Chu Feng segera berkedip dengan kilat. Thunder Armor dan Thunder Wings-nya langsung muncul di samping kilat menyilaukannya. Hanya dalam sekejap, aura Chu Feng telah meningkat dari peringkat 2 Half Martial Ancestor, ke peringkat 4 Half Martial Ancestor. Wosh! Setelah kultivasi Chu Feng meningkat, dia tidak repot-repot menghindari serangan Li Rui. Tapi sebaliknya, dia mengepalkan tangan dan melesatkannya. Dia berencana untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk menerima serangan Li Rui itu, dan dia berencana untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan. Dan, boom! Sebuah ledakan keras terdengar. Langit dan bumi mulai bergetar. Chu Feng tidak hanya membubarkan serangan Li Rui dengan serangan tinjunya, tapi ia juga memukul Li Rui kembali, dan menyebabkannya mengungkapkan ekspresi keheranan. Terkejut. Li Rui sangat terkejut. Setelah semua, dia adalah peringkat 7,5 Martial Ancestor. Dari cara dia melihatnya, bahkan jika Chu Feng melepaskan armor guntur dan guntur sayapnya, bahkan jika kekuatan tempurnya yang menantang surga mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, tapi dia hanya akan mampu bersaing dengan peringkat 7 biasa setengah leluhur marsial, dan itu pasti tidak akan cocok untuknya. Namun kalau dilihat dari situasinya sekarang, segalanya jelas tidak berjalan sesuai harapannya. Chu Feng tidak sesederhana yang mampu bersaing dengan peringkat 7,5 Martial Ancestor. Sebagai gantinya, kekuatannya sudah melampaui kekuatan dari leluhur setengah bela diri peringkat 7 biasa. Tampaknya aku meremehkanmu, ucap Li Rui. Setelah beberapa saat takjub, Li Rui mengungkapkan senyum yang menarik. Itu seolah-olah dia merasakan antisipasi yang lebih besar untuk pertempuran yang akan datang. Kenapa kamu menyerangku? Aku sepertinya tidak ingat ada dendam atau keluhan di antara kami. Chu Feng bertanya dengan nada dingin. Bahkan jika dia harus bertarung dengan Li Rui, dia harus terlebih dahulu tahu mengapa. Karena bagaimanapun, identitas Li Rui agak istimewa. Dia adalah kakak senior Su Yi. Su Yi, apakah karena dia? Seru Chu Feng. Tiba-tiba saja, tatapan Chu Feng berubah saat dia menyebutkan nama Su Yi. Pintar, memang benar, itu karena adik perempuan Yi. Meskipun kita tidak tahu mengapa itu bisa terjadi, tapi kita semua dapat mengatakan bahwa adik perempuan Yi sangat menghargai kamu. Dia menghargai kamu lebih dari kami, saudara-saudaranya sesama saudara, kata Li Rui. Kamu terlalu memikirkan hal-hal. Memang benar Su Yi memperlakukan aku dengan sangat baik. Tapi itu hanya karena aku telah membantunya sebelumnya. Mungkin dia merasa bersyukur kepada aku, dan sebenarnya tidak menyukai aku. Paling-paling, kita berdua hanya akan menjadi teman. Chu Feng menjelaskan. Aku secara alami mengerti apa yang kamu maksud. Namun tetap saja, ada kemungkinan dia menyukai kamu. Karena bagi aku harus sepenuhnya menghilangkan kemungkinan itu, kata Li Rui. Tampaknya kamu sudah bertekad untuk membunuhku, ucap Chu Feng. Mata Chu Feng menyipit, dan rasa dingin muncul di matanya. Aku tahu bahwa roh duniamu sangat kuat, dan mampu membunuh Hong Xi sekalipun. Jika bukan karena faktanya bahwa tempat ini mencegah pemanggilan roh dunia seseorang, maka aku tentu saja tidak akan berani bertarung melawanmu. Lebih jauh, tempat seperti ini dipenuhi dengan bahaya. Bahkan jika kamu mati di sini, maka tidak ada yang akan menemukan sesuatu yang aneh tentang hal itu. Jadi, ini adalah kesempatan terbaik bagiku untuk membunuhmu, ucap Li Rui. Bang! Setelah Li Rui mengucapkan kata-kata itu, sebuah ledakan terdengar dari tubuhnya. Dan kemudian, gas kuning muda dipancarkan dari tubuhnya. Pada saat itu, rambutnya yang panjang bergetar di udara. Dengan segera rambutnya berdiri tegak, dan mulai bergoyang ke kiri dan ke kanan. Diterangi oleh cahaya kuning muda, Li Rui tampaknya telah berubah warna menjadi kuning muda. Selain itu, ada banyak pola berurat yang bergerak di sekitar gas tersebut. Yang paling penting adalah, auranya telah meningkat.
Dari kultivasi aslinya peringkat 7 Half Martial Ancestor, aura yang saat ini dipancarkannya adalah dari peringkat 8 Half Martial Ancestor. Kekuatan ilahi. Seru Chu Feng. Chu Feng sudah bisa mengatakan bahwa gas kuning muda Li Rui adalah semacam kekuatan ilahi. Itu adalah kekuatan ilahi yang telah meningkatkan kultivasi Li Rui pada tingkat tertentu. Selanjutnya, kekuatan bertarungnya juga telah menerima peningkatan yang sangat besar. Dentang. Tiba-tiba saja Li Rui membalik telapak tangannya, dan bilah hitam muncul di tangannya. Itu adalah persenjataan leluhur yang tidak lengkap. Li Rui awalnya sudah sangat kuat. Menambahkan persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, kekuatan Li Rui telah meningkat dengan jumlah yang sangat besar. Ketika gas kuning muda menyebar ke ruang sekitarnya mulai hancur. Hehehe. Melihat adegan ini, Chu Feng tiba-tiba tertawa. Dia mampu mengatakan bahwa Li Rui tidak hanya berencana untuk membunuhnya, maka dari itu Chu Feng juga bertekad untuk membunuhnya. Aku, Li Rui, tidak pernah melakukan sesuatu yang aku tidak percaya. Karena aku menyerangmu hari ini, maka aku pasti akan membunuhmu, ucap Li Rui. Dentang. Li Rui melepaskan serangannya, dan bilah hitamnya ditebaskan pada Chu Feng. Sebelum bilah itu datang, penindasan yang melonjak yang ditimbulkan oleh bilah itu membuat rambut Chu Feng berantakan, dan menyebabkan pakaiannya bergetar karena angin. Bahkan wajahnya pun terdistorsi. Dentang. Ketika pedang hitam itu mendarat, percikan gas dan riak energi terbang ke segala arah. Itu diblokir. Pada saat itu, Chu Feng memegang persenjataan leluhurnya yang tidak lengkap, yaitu pedang kaisar magma secara horizontal di depannya. Dia telah memblokir serangan Li Rui dengan pedang itu. Mustahil. Li Rui sangat khawatir, dan itu masuk akal baginya untuk tidak dapat dengan mudah membunuh Chu Feng sebagai peringkat 7,5 Martial Ancestor. Setelah semua, Chu Feng memiliki kekuatan pertempuran yang mampu bertarung melawan peringkat 7,5 Martial Ancestor. Namun demikian, dia jelas-jelas telah meningkatkan kultivasinya menjadi seorang dari leluhur setengah marsial peringkat 8 sekarang. Bahkan jika Chu Feng memiliki persenjataan leluhur yang tidak lengkap, seharusnya masih mustahil baginya untuk memblokir serangannya. Dia seharusnya bisa dengan mudah membunuh Chu Feng. Karena kamu ingin membunuhku, maka tidak ada alasan bagiku untuk membiarkanmu hidup, ucap Chu Feng. Pada saat Li Rui tercengang, Chu Feng melepaskan serangannya ke arah Li Rui dengan kecepatan kilat. Wush wush wush. Banyak sinar pedang melesat ke arah Li Rui, dan meninggalkannya tanpa cara untuk melarikan diri. Itu adalah keterampilan bela diri tabu surga. Chu Feng telah melepaskan serangan fatalnya. Seperti yang Li Rui lakukan padanya, Chu Feng tidak berencana memberi Li Rui waktu untuk mengambil napas. Aku menolak untuk percaya, Li Rui berteriak. Kemudian, dia mengayunkan bilah hitam di tangannya. Dan, boom, tebasannya mengguncang langit dan bumi, dan menghancurkan ruang itu sendiri. Bahkan sinar pedang Chu Feng telah sepenuhnya dibubarkan oleh tebasan Li Rui. Dan bahkan, Chu Feng juga dipaksa mundur begitu banyak setelah menerima tebasan itu. Pada saat itu, Chu Feng mengerutkan keningnya. Dia tahu situasinya mulai buruk. Alasan untuk itu adalah, karena Li Rui juga melepaskan skill marsial tabu surga. Namun demikian, kekuatannya mampu sepenuhnya menekan Heaven Tabu martial skill miliknya sendiri. Ini berarti bahwa Li Rui bukan karakter biasa, bahwa dia juga memiliki kekuatan pertempuran yang sangat kuat. Jika dia bertarung melawan leluhur setengah bela diri peringkat 8 biasa, Chu Feng pasti bisa melawan individu itu. Bahkan jika dia tidak bisa menang, dia setidaknya akan dapat memaksakan hasil seri. Namun ketika berhadapan dengan Li Rui, Chu Feng tidak akan cocok. Tiba-tiba saja Li Rui berteriak. Keterampilan bela diri Kaisar Tabu, senja tanpa akhir, teriak Li Rui. Kemudian, banyak aliran senja mulai muncul dari tubuhnya. Setelah senja muncul, itu membentuk banyak sinar bilah yang mulai menembak ke arah Chu Feng dari segala arah. Menghadapi serangan yang datang, bahwa keterampilan bela diri Kaisar Tabo yang tampaknya tidak mungkin untuk dilawan, ekspresi tekad melintas melalui tatapan Chu Feng.
Cerot-cerot-cerot, sinar pedang senja yang tak terhitung jumlahnya itu mulai menembus tubuh Chu Feng. Mereka dengan kejam merobek tubuh Chu Feng, dan juga menghancurkan tulangnya. Bahkan setitik tubuhnya tidak tersisa. Namun bahkan dengan itu yang terjadi, sinar pedang senja masih terbang ke tempat Chu Feng sebelumnya berdiri, dan benar-benar menghancurkan lingkungan di sekitarnya. Pada saat ketika sinar senja berhenti, area sekitar beberapa ribu meter di sekitar Li Rui sudah hancur total. Bahkan tanah di bawah kaki Li Rui dihancurkan juga, dan berubah menjadi jurang sedalam ribuan meter. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku, Li Rui, tidak akan pernah melakukan sesuatu yang aku tidak memiliki kepastian. Karena aku telah memutuskan untuk bertindak, kamu pasti akan mati. Li Rui mengungkapkan ekspresi bangga. Chu Feng, oh Chu Feng, meskipun kamu telah mati, aku harus mengakui bahwa kamu sangat kuat. Kekuatan pertempuranmu melampaui kekuatan klan surgawi biasa. Untungnya, aku yang menyerangmu kali ini. Jika itu orang lain, mereka mungkin benar-benar tidak bisa membunuhmu, ucap Li Rui. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Li Rui menghela nafas panjang. Dia sepertinya mencoba merasakan sesuatu. Namun setelah napas itu, ekspresinya tiba-tiba berubah. Li Rui mengungkapkan ekspresi khawatir, dan mulai dengan gugup menatap sekitarnya. Setelah beberapa saat, dia dengan erat mengepalkan tinjunya. Dari ujung kepala sampai ujung kakinya, nadi biru melonjak maju. Bajingan itu, dia benar-benar melarikan diri. Li Rui berteriak dengan amarah yang mengamuk dari sela gigi yang terkatup. Di lokasi tertentu di pulau itu, tiba-tiba saja 5 tubuh energi yang biasa-biasa saja terbang dengan cepat di udara. Tak lama kemudian, mereka bergabung bersama. Segera, 5 energi itu berubah menjadi penampilan seorang pria. Itu adalah Chu Feng. Kematian yang sangat dekat. Jika aku tidak memiliki keterampilan rahasia 5 elemen, maka akan sulit bagi aku untuk melarikan diri, ucap Chu Feng. Apa yang dikatakan Chu Feng adalah apa yang sebenarnya dia rasakan. Kekuatan pertempuran Li Rui sangat kuat. Dia bukanlah lawan biasa. Jika Chu Feng akan melawannya secara langsung, dia pasti tidak akan cocok untuk Li Rui. Namun keterampilan rahasia 5 elemen Chu Feng telah memberinya kekuatan khusus, maka tubuh yang tidak dapat dihancurkan dan tidak dapat diraih terhadap mereka yang memiliki tingkat kekuatan pertempuran yang sama. Bahkan jika tubuh Chu Feng hancur berkeping-keping dan tulangnya dihancurkan, dia masih tidak akan menderita kerusakan. Meskipun Chu Feng mungkin tidak bisa mengalahkan lawannya, tapi itu juga akan sangat sulit bagi lawannya untuk membunuh Chu Feng. Bagi Chu Feng, Li Rui adalah salah satu lawannya. Tentu saja, jika lawan Chu Feng terlalu kuat, jika lawannya berkali-kali lebih kuat darinya, bahkan jika dia menggunakan keterampilan rahasia 5 elemen, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Ketika dihadapkan dengan kekuatan absolut, segala macam teknik menjadi tidak berguna. Orang ini, dia benar-benar memikirkan cara ini. Dia tahu bahwa ratu ini tidak akan dapat muncul di sini, dan itulah sebabnya dia berani menyerangmu. Setelah kita meninggalkan tempat ini, biarkan ratu ini merawatnya, kata Sejratu dengan marah. Tidak perlu, aku pribadi yang akan merawat orang itu, kata Chu Feng. Tentu saja tidak sulit bagimu untuk menanganinya. Tapi kamu setidaknya harus menjadi leluhur setengah bela diri peringkat 3. Jika tidak, itu akan sangat sulit bagi kamu untuk mengalahkannya, kata si ratu. Itu hanya peringkat 3,5 martial ancestor. Aku mungkin tidak akan meninggalkan Mount Cloud Crane. Lagi pula, pulau ini adalah pulau tempat yang maha sempurna berlatih, kata Chu Feng. Jadi kamu sudah menemukannya? Tanya si ratu sambil mengungkapkan ekspresi kegembiraan. Tentu saja, itu ada di sana, jawab Chu Feng sambil menunjuk ke hutan di depan. Di sana, seru si ratu. Selain itu, si ratu mengungkapkan tatapan skeptis. Hutan itu tampak terlalu biasa, dan dia tidak dapat menentukan apapun. Di dalam hutan itu adalah pintu masuk ke lokasi kultivasi. Namun demikian, seseorang harus menggunakan pembentukan formasi khusus untuk membuatnya muncul, ucap Chu Feng.
Saat Chu Feng berbicara, dia mulai mengatur pembentukan formasinya. Dia tidak khawatir tentang Li Rui yang mengejar dirinya, karena dirinya telah membuat banyak persiapan dalam pelariannya. Persiapan-persiapan yang ia buat akhirnya akan memengaruhi penilaian Li Rui, dan membuatnya tidak mungkin baginya untuk menemukan lokasinya saat ini. Pada saat Chu Feng dengan sungguh-sungguh mengatur pembentukan formasinya, dia tidak tahu bahwa di langit yang jauh dan di atas awan putih, itu ada dua tatapan yang tertuju padanya. Pembentukan formasi itu benar-benar menakjubkan. Tapi sayangnya, tidak mungkin baginya untuk berhasil, kata The Golden Crown True Immortal. Kamu benar-benar menutup tempat ini. Maka secara alami, itu tidak mungkin baginya untuk melepaskan segelnya, kata biksu tua berpakaian polos itu dengan jijik. Hei racun tua, bukankah aku sudah mengatakan bahwa itu tidak disegel olehku, tapi itu justru ditinggikan? Kata Golden Crown True Immortal dengan marah. Oke, aku mengerti. Kalau begitu, bisakah kamu membantunya membuka segel itu? Kata biksu tua itu. Apakah kamu pikir aku tidak ingin membantunya? Tapi masalahnya, aku tidak bisa membuka segel itu, kata Golden Crown True Immortal. Mendengar itu, biksu tua itu tidak menjawab. Namun sebaliknya, dia mendengus pelan. Namun demikian, matanya menunjukkan tatapan skeptis. Dia tidak percaya bahwa Golden Crown True Immortal benar-benar tidak dapat melepaskan segelnya. Pada saat itu, Chu Feng selesai mengatur pembentukan formasinya. Setelah pembentukan formasi agungnya diaktifkan, cahaya yang menyilaukan segera memenuhi sekelilingnya, dan tampaknya menutupi seluruh hutan itu. Namun demikian, tidak lama setelah pembentukan formasi diaktifkan, Chu Feng tiba-tiba saja menghentikannya. Tidak hanya dia menghentikan pengaktifannya, tapi dia juga membubarkan pembentukan formasinya. Apakah ada yang salah? Mungkinkah itu tidak ada di sana? Si ratu bertanya dengan bingung. Tidak, itu ada di sana. Tempat itu adalah pintu masuk, jawab Chu Feng sambil menunjuk ke suatu tempat di hutan. Lalu, kenapa kamu membuka segelnya? Mengapa kamu membubarkan pembentukan formasi kamu? Si ratu bertanya. Aku tidak bisa membuka segelnya, ini terlalu sulit. Jangankan sekarang, bahkan jika aku menjadi spiritualis dunia jubah abadi, aku masih tidak akan bisa melepaskan segelnya, kata Chu Feng. Apakah itu sulit? Tanya si ratu sambil mengungkapkan ekspresi penyesalan. Pada akhirnya, itu karena kekuatanku tidak mencukupi, jawab Chu Feng sambil berdiri dan mulai berjalan pergi. Tampaknya dia sudah menyerah. Bas-bas. Namun tepat pada saat itu, fluktuasi aneh tiba-tiba berdenyut dari belakangnya. Segera, Chu Feng berbalik untuk melihat. Seketika pupil matanya menyusut, dan ekspresinya berubah sangat. Shock bahkan mengisi matanya. Dia terkejut setelah menemukan bahwa gerbang spiritual telah terbuka. Adapun gerbang spiritual tersebut, itu tepatnya adalah pintu masuk ke tempat di mana Exalted telah berlatih. Kamu sudah jelas membuka segelnya. Namun demikian, kamu sebenarnya menipu ratu ini. Kamu benar-benar sulit diatur, lihat saja bagaimana ratu ini akan mendidikmu nanti, ucap si ratu. Setelah melihat gerbang spiritual itu, si ratu tampak sangat senang. Meskipun dia menyalahkan Chu Feng, tapi dia memiliki senyum yang sangat mempesona. Ini tidak disegel olehku, kata Chu Feng. Apa? Itu tidak disegel olehmu, seru si Raru yang juga sangat terkejut. Itu benar-benar tidak disegel oleh aku. Alasan untuk itu adalah, karena tidak mungkin bagi aku untuk melepaskan segelnya. Jadi sudah jelas, itu telah dibuka dengan sendirinya, kata Chu Feng. Hah, si ratu menjadi lebih terkejut. Pada saat itu di atas awan, biksu tua itu juga mengungkapkan ekspresi gembira. Dia berjalan ke Golden Crown True Immortal, dan kemudian menepuk pundaknya. Golden Crown, kamu memiliki lidah yang tajam, tetapi hati yang lembut. Bukankah kamu mengatakan, bahwa kamu tidak akan membantunya? Tapi ternyata, kamu masih membantunya. Padahal kamu bukan kerabat atau teman baginya, jadi mengapa kamu membantunya? Coba katakan, mungkinkah kamu masih ingin menganggapnya sebagai murid? Tanya si biksu tua.
Itu bukan perbuatan aku, kata The Golden Crown True Immortal. Apa yang kamu katakan? Tanya biksu tua itu. Itu dibuka dengan sendirinya, jawab The Golden Crown True Immortal. Hah, mendengar kata-kata itu, ekspresi biksu tua itu berubah serius. Dia menatap dengan hati-hati gerbang spiritus itu, dan seolah-olah dia melihat segala sesuatu di dalam gerbang spiritual. Tidak ada bahaya di dalamnya. Apakah kamu benar-benar tidak membukanya? Biksu tua itu bertanya lagi. Mengapa aku menipu kamu? Ini benar-benar bukan aku. Golden Crown True Immortal berkata dengan nada kesal. Dalam hal ini, hal-hal bahkan menjadi lebih menarik, ucap biksu tua itu. Ekspresi tersenyum samar muncul dalam tatapan serius biksu tua itu. Jika itu bukan Golden Crown True Immortal yang melakukannya, itu berarti segel itu dilepaskan oleh sang legenda Liang legendaris. Bahkan jika itu tidak secara pribadi dibatalkan oleh Yang Maha Sempurna, itu berarti bahwa Chu Feng telah melakukan sesuatu yang memuaskan mekanisme yang ditinggalkan oleh Yang Maha Sempurna, dan menyebabkan gerbang spiritual itu terbuka. Dengan kata lain, Chu Feng telah memperoleh pengakuan dari Yang Maha Sempurna itu, dan menerima kesempatan untuk memasuki tempat itu. Pada saat itu, Chu Feng sudah memasuki gerbang spiritual. Setelah melewati gerbang spiritual, mata Chu Feng dibuka untuk pemandangan baru. Itu adalah dunia lain. Dia berdiri di puncak tebing. Sejauh mata memandang, pemandangan seperti lukisan yang sangat indah memenuhi dunia. Yang paling penting adalah, setelah Chu Feng memasuki tempat itu, dia merasakan sensasi yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Seolah-olah ada banyak misteri yang tersembunyi di dunia itu. Dia merasa bahwa jika dia bisa memahami misteri-misteri itu, dia dapat memperoleh pemahaman yang sama sekali baru terhadap jalan kultivasi bela diri, dan memungkinkan terobosan yang lebih mudah dari hambatan kultivasi. Wow, ada begitu banyak keanehan alam. Chu Feng, kamu sudah kaya sekali. Pada saat itu, si ratu tidak dapat menghentikan dirinya dari bersorak. Alasan untuk itu adalah, karena ada dinding batu di atas tebing. Meskipun dinding batu itu terbuat dari batu, tapi itu dibangun dalam rangka rak. Rak-rak itu dipenuhi dengan berbagai jenis karya seni yang tidak biasa. Namun demikian, semua karya seni dibangun dari keanehan alami yang mengandung energi alam dalam jumlah besar. Yang paling mengejutkan adalah, dinding batu itu luar biasa besar, dan mengandung sejumlah besar keanehan alam dalam jumlah ribuan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.